Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan semua karunia, dan juga salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah buku yang berjudul 1001 Invention, The Enduring Legacy of Muslim. Dan untuk kali ini kita coba melihat lebih dalam seperti apa buku ini. Ini kita buku yang sangat baik. Kita awali secara langsung. Kurang lebih akan seperti ini. Pada PowerPoint ini, presentasi ini akan berisi kurang lebih 3 bagian. Yang pertama itu mengenai meta, untuk informasi mengenai buku itu sendiri. Yang kedua, saya beri nama Journey, yang isinya nanti ada sedikit inspirasi, dan saya coba menceritakan secara singkat apa isi buku dari 1001 penemuan ini. Yang ketiga adalah sedikit review dan mungkin diskusi. Jika ada komentar atau pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Ya, bagian pertama tentang meta, mengenai buku itu sendiri. Penampakan buku pada halaman cover itu menampilkan seperti ini, dengan logo, kalau saya tidak salah itu namanya Astrolabel. Astrolabel, sebuah alat yang digunakan untuk mengukur waktu di dunia astronomi. Logonya adalah Astrolabel dan judul 1001 Invention atau penemuan 1001 dari peradaban Muslim. Nah, kurang lebih seperti ini. Buku ini ditulis oleh Profesor Salim PS Al-Hasani. Saya menampilkan foto beliau, seorang profesor. Kemudian diterbitkan oleh National Geographic. Kita semua tahu ya, National Geographic adalah berskala internasional. Dan saat ini buku ini sudah sampai ke edisi ketiga. Terakhir diterbitkan di bulan Februari tahun 2012, sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Berisi 9 bab, 9 chapter, 7 bab berupa isi, dan diawali dengan 1 bab resume pengantar, kemudian ada bab terakhir tentang penutup, dan total halaman sebanyak 351 halaman. Ini sedikit tentang buku tersebut. Nah, ini adalah potongan dari bab yang ada di dalam buku, mulai dari bab kedua ya, karena pertama itu resume. Ada bab namanya, diberi nama Home, School, Market, Hospital, Town, World, dan Universe. Oke, mungkin begitu untuk yang meta. Kita lanjut pada yang journey. Ya. Ada sedikit mungkin yang untuk mengawali cara berpikir yang mendasari dalam berpikir kita. Jadi ada sebuah pemikiran bahwa dunia barat itu mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-16 tidak ada sejarah yang menuliskan apa yang terjadi di situ. Jadi ada gap 1000 tahun, pada sekitar 1000 tahun ya, dari abad ke-5 sampai ke-15, berarti 10 abad, tentang catatan tentang bagaimana perkembangan sejarah ilmu pengetahuan di situ. Dan ini disebut oleh dunia barat, dinamakan dengan Dark Ages, atau pada zaman kegelapan. Mereka menyebutnya ini sebagai zaman kegelapan. Setelah zaman kegelapan ini baru ada zaman Renaissance, kemudian revolusi industri, dan peradaban modern. Nah, ini disampaikan oleh Profesor Donald Stephen Lower Cannon bahwa
Dalam sejarah pengetahuan ada sekitar kurang lebih 1000 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, 1000 tahun di dalam Dark Ages. Ilustrasi ini kita peroleh dari www.seribu.invention.com. Nah, ini beberapa kutipan tentang penemuan-penemuan dunia. Misalnya kita kenal ada Archimedes di tahun 2800 sebelum Masehi. Kemudian ada Johannes Gutenberg. Ini tentang eh, percetakan, ya, saya agak lupa. Johannes Gutenberg ini tentang percetakan. Dia mengawali menulis tentang terobosan dalam printing dan press. Kemudian ada Leonardo da Vinci, juga kita kenal sebagai seniman dan juga ilmuwan. Nah, ini ada lompatan dari tahun 2280 tiba-tiba melompat menjadi 1400. Ya, ini bukti bahwa Barat tidak mencatat ada penemuan apapun selama 1000 tahun. Dan ini sebetulnya sangat uh, membingungkan gitu ya. Kemudian ada sedikit kutipan dari Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ini saya pikir kutipan yang sangat baik untuk seorang ilmuwan. Kurang lebih seperti ini, jika kebenaran adalah tujuan seorang ilmuwan, maka dia harus menjadikan dirinya sebagai musuh atas semua yang telah dia baca. Ini sekaligus menantang ya, jika Anda memang betul-betul ilmuwan, tumbuhkan selalu rasa ingin tahu atas semua yang kita pelajari, jangan percaya semua, pasti ada sesuatu yang belum ditemukan. Nah, kalau zaman sekarang ini kita mengenal ada hipotesis H0 dan hipotesis H1 ya di dalam dunia statistik dan penelitian. H0 itu mewakili bahwa tidak ada sesuatu yang signifikan atau tidak ada sesuatu yang aneh pada sebuah data, biasa saja. Kemudian kita munculkan H1, pasti ada sesuatu yang apakah itu lebih besar atau tidak seimbang dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk eh, pengkristalan dari konsep yang dikutipkan yang disampaikan oleh Al-Hasan. Nah, sedikit eh, di awal bab, jadi bab pertama yang sebagai resume pembukaan, buku ini mencantumkan secara runut tentang penemuan-penemuan penting di dunia dan tahun terjadinya. Itu ada tentang engineering di tahun 800, kemudian ada tentang kedokteran 860, ada tentang penemuan aerodinamik di 847, kemudian musik di tahun 900, juga ada perkembangan tentang pendidikan di tahun 900 dan astronomi di tahun 1000 dan seterusnya. Sebetulnya bab satu ini berisi banyak sekali apa namanya roadmap tentang roadmap dan milestone tentang waktu-waktu penemuan-penemuan penting sepanjang sejarah dunia. Mulai dari tahun tadi abad ke-6 sampai abad ke-15. Oke, kita mulai dari bab pertama. Bab pertama ini di buku 1001 Invention ini diberi nama Home atau rumah mungkin ya. Ini berisi beberapa penemuan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satunya adalah tentang pengenalan kopi kepada dunia barat oleh peradaban Islam, kemudian tentang eh, pemanfaatan alat-alat makan atau dining, kemudian pembagian hidangan menjadi hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup yang rasa gurih, kemudian mengenyangkan, dan kemudian rasa manis, itu diperkenalkan oleh peradaban Islam dituliskan di bab home ini. Bab home ini juga menyinggung tentang penemuan musik tadi yang kita lihat, yang memperkenalkan beberapa alat musik dan standar frekuensi yang kita kenal dengan kolonisasi sekarang, menggunakan huruf ya, dal, ro, mim, sol, do, re, mi, fa, sol, lam, sin, yang diadopsi dari huruf-huruf Arab kemudian menjadi standar sonisasi. Juga ada dibahas mengenai penggunaan sabun sebagai bagian dari kebersihan, karena kita kenal bahwa ajaran Islam itu mengutamakan kebersihan.
dan juga ada tentang penggunaan karpet di dunia dari daerah Persia. Nah, yang menarik di bab home ini kita tidak semua kita bahas, ada dua hal menarik yang saya ingin sampaikan, yaitu mengenai penemuan tentang jam mekanik oleh Al-Jazari di tahun 1200. Kita kenal ya, di bab home ini, jam adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kita sudah mengenal jam, dan jam itu bergerak dengan cara mekanik. Kalau saat ini jam itu kita digerakkan, ditenagai, powered by elektrik ya, yang menggunakan baterai. Waktu zaman jam itu dibuat, sebelumnya jam menggunakan mekanisme matahari, bayangan dan sebagainya. Nah, pada abad ke-13 ini, sekitar abad ke-13, Al-Jazari, seorang engineer yang gemar membuat mekanik-mekanik begitu, mengkonversi misalnya dari gerakan sirkular menjadi gerakan yang transversal, atau sebaliknya gitu ya, menggunakan gerakan yang transversal menjadi gerakan sirkular, kemudian nah itu diwujudkan dalam sebuah karya yang sangat monumental dikenal dengan nama jam gajah. Jam gajah yang diilustrasikan di buku pada tampilan bersusun tiga, ada antara gajah, kemudian ada gambar orang, kemudian ada naga, dan ada burung. Nah, jam ini digerakkan oleh tenaga air, jadi air nanti akan mengalir gitu. Ketika airnya tenggelam, kemudian jam bergerak menjadi 1 jam dan seterusnya. Nah, di sini walaupun ini dikembangkan oleh pada masa kejayaan Islam oleh Al-Jazari, tapi pilihan ilustrasi yang diambil misalnya adalah gajah dan naga, ini sangat apa namanya, merepresentasikan bahwa Islam itu tidak eksklusif ya terhadap peradaban yang lain. Al-Jazari berusaha mengakomodir peradaban yang lain yang saat itu juga yang berkembang, yaitu dari India dan China. Nah, ini kemudian tentang jam mekanik, salah satu yang sampai sekarang kita masih terima ya, beberapa jam yang bergerak oleh mekanik. Kemudian di tahun 1021 juga ada temuan yang sangat monumental tentang optik oleh Hasan Ibnu Al-Haytham. Nah, optik ini ketika di dalam kamar gelap, eh, dalam usahanya membangun bendungan di Mesir, eh, karena Al-Hasan ini dalam masa mempelajari bagaimana mekanisme mata melihat benda, kemudian terinspirasi, dan dalam kamar gelap itu dia menemukan bahwa sebuah lubang kecil itu dapat menampilkan objek dengan peran-peran cahaya. Ya, itu yang saat ini kita kenal dengan konsep optik. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa penelitian menggunakan optik tekung, tembung, datar, dan sebagainya. Nah, di buku yang ditulis oleh Al-Hasan ini sampai sekarang masih menjadi rujukan tentang ilmu-ilmu optik, termasuk dalamnya mengurai spektrum cahaya, bahkan tentang pengembangan kamera, dan teknologi laser juga masih mengacu kepada buku konsep yang dikembangkan oleh Al-Hasan. Bab kedua itu agak melangkah dari yang sekitar home tadi, sekitar rumah, kemudian agak membesar, yaitu tentang dikelompokkan dalam hal school. Nah, di school ini ada banyak subbab yang ditulis tadi, kemudian nanti kita akan mengambil yang paling dekat dengan diri kita, yaitu school dan university. Bab ini membahas ada tentang House of Wisdom pada zaman Harun al-Rasyid. House of Wisdom ini kalau sekarang mungkin bisa dianalogikan sebagai pusat studi, di mana orang-orang berkumpul untuk membahas sesuatu dan mendokumentasikannya sesuai dengan ketertarikan mereka masing-masing. Bahkan ilmuwan di seluruh dunia pada zaman Harun al-Rasyid itu berkumpul untuk menimba ilmu maupun mengkontribusikan ilmu di House of Wisdom. Juga ada tentang perpustakaan dan mulai toko buku. Di bab school ini juga disebutkan bagaimana Al-Khwarizmi memulai pelajaran tentang aljabar, kemudian tentang trigonometri. Ada juga tulisan pengembangan tentang kimia dan
Geometri itu seperti kalau kita melihat ornamen pada masjid yang menggunakan sudut 8, 5, atau 7. Nah, ini awal mulanya dikembangkan oleh ilmuwan Islam. Oke, di tahun 622 tentang sekolah. Nah, ini sebetulnya tidak asing karena semenjak zaman kenabian itu Rasulullah sudah memulai kegiatan sekolah ini melalui masjid. Jadi masjid itu sudah difungsikan sebagai tempat beribadah, juga sebagai tempat aktivitas untuk menyebarkan pengetahuan atau sekolah. Dan konsep ini kemudian disebarkan ke seluruh negeri pada abad ke-9, sekitar 3 abad berikutnya. Masjid di seluruh dunia itu sudah memiliki konsep yang namanya sekolah. Tidak hanya di Jazirah Arab, tapi di seluruh negara-negara Islam yang memiliki masjid, masjid sudah pasti berhubungan masjid itu adalah sekolah. Nah, yang kedua yang lebih besar itu adalah tentang konsep universitas. Sangat mengagumkan bahwa universitas ini ternyata dipelopori oleh seorang muslimah, yaitu bernama Fatimah Al-Fihri tahun 859, membangun kompleks masjid untuk perkuliahan. Kalau tidak salah ini tempatnya di Maroko, dengan nama Universitas Al-Qarawiyyin. Di sini konsep belajar mengajar sudah mirip dengan universitas, jadi ada pembagian fakultas-fakultas yang mulai diawali dari fakultas tentang kitab, tapi kemudian berkembang sampai ke matematika, politik, kimia, dan sebagainya. Nah, bahkan untuk pertama kali di Universitas Al-Qarawiyyin ini, memberikan ijazah bagi yang sudah selesai. Berbeda dengan ijazah yang ada sekarang, kalau zaman sekarang ijazah itu sebagai tanda bahwa seorang peserta itu telah menyelesaikan kegiatan di universitas. Pada zaman itu, ijazah itu mewakili kepercayaan seorang guru. Jadi ijazah itu membawa nama dari guru itu. Guru tidak akan memberikan ijazah kepada muridnya jika murid itu hanya menguasai secara akademis, tetapi tidak lulus secara akidah ataupun akhlak. Karena reputasi dari seorang guru itu melekat pada ijazah. Ini konsep yang sangat menarik. Bab berikutnya, bab ketiga, lebih luas lagi. Kemudian itu dari sekolah kemudian pindah kepada market atau yang berhubungan dengan market. Di sini tidak hampir rata ya, tidak ada yang menonjol. Jadi pada konsep pertanian, peradaban Islam mulai mengenal bagaimana cara mengatasi gangguan serangga pada pertanian dan mulai menggunakan pupuk. Yang menarik adalah ada semacam zonasi dalam konsep pertanian. Jadi tanaman-tanaman tropis misalnya itu hanya ditanam di daerah-daerah pesisir, sedangkan tanaman yang butuh area lebih dingin itu diletakkan di daerah tengah. Jadi tidak semua tanaman itu ditanam tanpa konsep, tetapi memang diatur secara zonasi. Bahkan ada buku manual tentang bagaimana bercocok tanam, itu ditulis di tahun 1085. Hal lain yang mendukung kegiatan eh, pertanian dan pasar itu tentang manajemen air atau water management. Kita mungkin pernah dengar aquadok ya di Andalusia, aquadok. Nah, itu salah satu implementasi dari pengolahan air. Di sini contohnya ada terowongan-terowongan bawah tanah itu jadi bangun untuk mengalirkan air, untuk menghindari evaporasi. Kemudian juga ada beberapa bangunan untuk memompa air dari sungai atau dari sumber air danau dengan mekanik perputaran untuk mengambil air ke atas. Juga ada ditemukannya bangunan-bangunan berupa bendungan. Kemudian ada juga pemanfaatan kincir angin untuk menggiling gandum, tapi juga ada yang memanfaatkannya untuk sebagai pompa air, jadi sebagai dukungan dari water management. Kemudian ada penemuan tentang tekstil, dikenal kota Malaga sebagai sentral tentang tekstil di Andalusia.
Kemudian industri kertas ini sangat berkembang di Andalusia karena salah satu jalur masuknya adalah beberapa tahanan dari Cina itu kemudian dikembangkan bagaimana cara membuat kertas dan menjadi industri. Kemudian juga ada perkembangan tentang pembuatan gerabah, gelas, dan perhiasan. Bab keempat itu tentang hospital atau rumah sakit. Nah, ini semuanya tentang kesehatan ya, tentang kesehatan. Nah, ini ada yang menonjol di sini tentang di dunia bedah. Di dunia bedah ini ada peralatan bedah yang sudah diciptakan oleh peradaban Islam itu, dan sampai saat ini peralatan itu masih digunakan dengan perubahan yang minor. Artinya tidak banyak berubah semenjak dulu ditemukannya peralatan bedah itu sampai sekarang juga masih seperti itu bentuknya. Hanya saja mungkin bahannya diganti atau mungkin pegangannya diganti dan tapi fungsinya masih sama. Kemudian juga ada pemanfaatan benang dari usus domba. Benang di sini untuk bedah. Jadi setelah melakukan pembedahan kita perlu menjahit benang ini digunakan dari usus domba. Kemudian juga ada pemanfaatan kapas untuk mengatur pendarahan ya ketika terjadi dibedah supaya pendarahan tidak berlebih itu menggunakan kapas. Nah, yang kedua mungkin yang menonjol juga kita sudah kenal namanya Ibnu Sina. Beliau menulis buku The Canon of Medicine, Al-Qanun fil Atib tahun 1025. Ini berupa ensiklopedia kedokteran yang sangat lengkap sekali sampai ke dunia barat. Juga ada sebuah teori yang belakangan ini menjadi sorotan, itu sudah dituliskan oleh Ibnu Sina tentang delayed split age, delayed split age. Ini tentang patah tulang. Patah tulang ketika terjadi patah tulang agar tidak segera dilakukan pengobatan, tapi ditunggu sampai beberapa hari agar terjadi semacam inflamasi sehingga bisa dipastikan tidak ada komplikasi dan juga nanti proses penyatuannya menjadi lebih baik. Itu teori Ibnu Sina dan belakangan ini menjadi sorotan lagi. Bab keempat tentang kota. Ya, di sini ada tenda-tenda dari Turki, tenda-tenda dari Turki itu sangat digemari oleh dunia Barat waktu itu ya. Jadi dari negara kerajaan Barat misalnya seperti Inggris, Spanyol itu sangat sangat kagum dengan tenda yang dibuat oleh Turki, sangat indah, sangat sesuai fungsional gitu. Juga tentang penempatan taman-taman pada kota, ada penyebutan tentang pemandian umum. Pemandian umum sudah ada di zaman Romawi, tapi hanya bisa diakses untuk elit politik. Nah, pada peradaban Islam, pemandian umum ini bisa diakses oleh semua orang. Juga tentang pemanfaatan fronten. Fronten itu air mancur. Ada beberapa air mancur yang dipasang sengaja diletakkan di kota-kota. Oke, secara khusus untuk bab tahun ini saya mengangkat bab tentang tata kota, tentang perencanaan kota. Kota-kota di pada peradaban Muslim itu sudah mempertimbangkan hal-hal sampai sangat detail. Ini ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Misalnya untuk masjid atau gereja atau tempat peribadatan, karena masyarakat Muslim itu sangat peradaban itu hal yang sangat esensial. Ini menjadi sentral dari posisi sebuah tata kota. Kemudian institusi sosial dan legal, mereka biasanya memanfaatkan masjid, jadi dibangun berada di sekitar masjid. Kemudian pemukiman itu tidak dibiarkan secara liar, tapi diatur, bahkan diatur juga pemanfaatannya. Misalnya ini pemukiman untuk kaum Muslim, ini pemukiman untuk kaum apa namanya Barat, ini pemukiman untuk kaum Yahudi dan seterusnya. Tentu ada alasan sosial untuk dibuat seperti itu agar tidak terjadi konflik. Tetapi pada umumnya di buku ini menulis bahwa penempatan itu justru dilakukan oleh sukarela oleh warga secara sukarela. Kemudian pasar.
pasar juga tidak luput dari perencanaan. Jadi antara pasar yang untuk bumbu, untuk ikan, untuk parfum itu tidak dibiarkan membaur, tapi ada sekat-sekat diatur zonanya. Bahkan untuk pembangunan tembok ini pada gambar terlihat ya ada tembok ada tembok di dalam tembok. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya esensial atau krusial itu dibangun tembok tambahan, misalnya seperti bangunan untuk yang pemerintahan itu dibuatkan tembok khusus di dalam tembok. Itu sedikit tentang tata kota. Kemudian ya kita kenal untuk peradaban Islam ini mewariskan beberapa arsitektur yang indah. Kita lihat misalnya di gaya gerbang yang melengkung, di jendela yang melengkung, kemudian ada penempatan kubah-kubah dan baik kubah di ruangan ataupun kubah yang pada sifatnya lorong. Ini sampai sekarang masih kita lihat dan memang teruji sangat kuat. Oke, bab kelima, bab kelima atau keenam saya lupa, tentang dunia. Dunia ini menyoroti tentang bagaimana bumi bekerja, jadi termasuk menjelaskan bagaimana bisa terjadinya 4 musim, kemudian bagaimana bisa terjadinya pasang surut air laut, yang ternyata itu ada hubungannya dengan evolusi bulan. Di bab ini juga disinggung bagaimana matahari dan bulan bisa terlihat lebih besar ketika mendekati horizon. Itu juga dijelaskan pada bab ini. Mungkin yang agak menarik adalah tentang peta dan navigasi. Jadi ada seorang admiral atau laksamana bernama Pirin Ibnu Haji Muhammad Rais pada abad ke-16 itu sudah mulai menggambar peta Amerika. Jadi itu hanya 21 tahun setelah Columbus ditemukan, peta Amerika sudah dibuat, dan kemudian berikutnya menerbitkan kembali peta yang berisi tentang bagian dari barat laut Atlantik atau Northwest bagian Atlantik, negara-negara di bagian Atlantik sisi barat laut. Untuk navigasi, baik Bailak Al-Kipjaki ini sudah menggunakan kompas pada tahun 1282. Walaupun sangat sederhana dengan menggunakan sebuah jarum yang diletakkan di atas gabus, tapi itu sudah sebuah kompas. Untuk bagian eksplorasi kita mengenal ada Ibnu Batuta, ada Ibnu Wahab yang melakukan perjalanan dagang dari Jazirah Arab, dari Iran dan dari Persia dan dari Mesir hingga berjalan hingga ke Cina. Kemudian ada Ibnu Quradabih dari Persia tahun 1920 menulis buku tentang rute dagang. Jadi rute dagangnya lengkap dari sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke Jawa. Buku itu sudah mendeskripsikan bagaimana rute dagangnya. Ilmu Muslim lain di negeri Cina tahun 1400 namanya Zheng He itu sudah berlayar dari Cina ke Mekah dan sudah mengelilingi Asia. Ini salah satu pencapaian di bidang eksplorasi. Nah, yang terakhir adalah universe. Universe ini di bidang astronomi sudah dikenal adanya konsep paralaks tentang pergeseran bintang akibat rotasi bumi. Kemudian juga sudah mulai dikenal konsep heliosentris. Jadi sebelum Kopernikus membawa ide tentang heliosentris di dunia Muslim, heliosentris sudah diperkenalkan. Bahkan Kopernikus merujuk pada tulisan-tulisan yang ada di peradaban Muslim ini. Menjelaskan juga bahwa bumi melakukan rotasi. Salah satu yang menarik ada observatorium untuk mengamati bintang-bintang dan ditemukannya beberapa peralatan untuk astronomi, misalnya celestial globe yang sering kita lihat di film berupa dunia, kemudian ada beberapa konstelasi bola yang berupa konstelasi bintang itu celestial globe. Kemudian ada astrolab. Nah, astrolab ini tadi yang ada di cover buku untuk mengukur perbedaan waktu dengan cara melihat bintang. Juga beberapa konstelasi bintang sudah diperkenalkan, misalnya di bintang Scorpio, Orion, itu contoh-contoh konstelasi. Nah, ini ada
Mungkin sebagai penutup ini ada tentang benar di bagian dari universe. Saya tidak tahu kenapa ini dimasukkan di bab universe. Jadi tentang konsep penerbangan pertama kali oleh Abbas Ibnu Faras, saya pikir ini salah tokoh yang terkenal karena sering muncul di sosial media tahun 852. Pada dasarnya dia seorang matematikawan, kemudian beralih ke sastra, juga seorang astronomer dan seorang engineer. Merancang sebuah mesin untuk terbang dan berhasil, sempat melayang selama 10 menit di atas Cordoba, berputar-putar selama 10 menit. Tapi kemudian ketika mendarat terjatuh karena desainnya kurang sempurna ya. Ada hal yang esensial yang dilupakan dalam mesin itu, yaitu ekor, sehingga terjatuh dan harus sakit selama beberapa tahun. Kemudian 100 tahun kemudian Leonardo da Vinci mulai menggambar mesin terbang merujuk dari tulisan dari Abbas bin Bas, dan tahun 1900 ada Wright bersaudara dengan mempelajari warisan Abbas bin Bas kemudian membangun pesawat terbang. Nah, itu tentang sekilas tentang isi buku. Kemudian ini sedikit review yang coba kita tarik dari konten tersebut. Yang pertama tentang struktur. Jadi buku ini secara cerdik memulai dari hal yang terdekat. Tadi kita mengawali bab tentang home. Saya pikir semua orang bisa connect ya ketika kita menyebutkan jam, kemudian kamera, kemudian peralatan makan. Sebelum kita menyinggung tentang paralaks dan rotasi, diawali dari hal kecil, kemudian setelah mendapatkan koneksi dengan pembaca, diperkenalkan bab-bab yang lebih luas. Nah, ini saya pikir sebuah pendekatan yang cerdik ya. Jadi perhatian dan koneksi pembaca itu sudah direbut sejak awal. Kemudian yang menarik juga, ini buku ini menggunakan banyak sekali ilustrasi, dan ilustrasi ini merupakan ilustrasi yang sudah berusia tua begitu. Sehingga ketika membaca ada muncul semacam semangat untuk apa ya? Kita dikembalikan ke masa lalu ketika melihat ilustrasi-ilustrasi yang ada dengan gambar-gambar seperti itu. Saya pikir ini juga bagian yang kuat dari buku 1001 Invention. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, di pertengahan membaca, saya kemudian muncul pertanyaan, mengapa sejarah penemuan dengan impact yang luar biasa bagi dunia ini tidak mendapat perhatian, bahkan kita lupakan hanya sedikit yang tahu tentang hal ini sampai membaca buku ini. Ya, ini bagi saya ini salah satu penjemahan dari Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat tipu daya kepada Allah, dan Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Artinya ini bagian dari hal yang disembunyikan dengan akidah tertentu dari Barat agar tidak peradaban Islam tidak mendapatkan perhatian. Bahkan mereka melapeli masa kejayaan Islam ini dengan istilah tadi ya, masa kegelapan. Bagian dari namanya propaganda dan media dari Barat. Pertanyaan kedua, mengapa yang muncul juga kita baca, mengapa peradaban Islam yang sudah mampu memberikan impact yang besar di dunia? Mengapa kok bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan peradaban Islam ini bisa memberi impact yang besar? Jawaban pertama dari saya tentu ya karena 1000 tahun. Karena peradaban Islam ini bertahan hingga 1000 tahun. Tentu dalam 1000 tahun ini akan banyak sekali penemuan. Itu hal yang wajar ya, 10 tahun. Alasan kedua, ini mengutip dari Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi kalian alam. Nah, ini saya pikir mindset yang ada di para ilmuwan muslim, semua karyanya itu hanya ditujukan untuk kebaikan seluruh alam. Jadi bukan untuk alasan profit ataupun untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah adanya perilaku yang unik bagi ilmuwan muslim. Jika kita membaca buku misalnya sebuah konsep dikembangkan di sebuah negara, kemudian menyebar ke negara lain, kemudian 100 tahun kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan lain dan seterusnya. Nah, artinya di sini selain melakukan penelitian, mereka juga menulis atau mendokumentasikannya. Terbukti dari penerusnya bisa membaca
tulisan-tulisannya. Kemudian ada perilaku yang mengajarkan apa yang diketahui, mengajarkan ilmunya. Dan ketiga, bagian dari syiar yaitu menyebarkan ilmu. Jadi dari tiga perilaku inilah yang membuat penemuan di peradaban Muslim itu tidak bisa lestari dan bisa terus dikembangkan. Nah, kemudian apa yang bisa kita petik dari buku tersebut sebagai peserta informatika. Yang pertama, saya pikir rasa ingin tahu ini harus kita perhatikan. Kita harus selalu punya rasa ingin tahu. Tadi ya konsep H0 dan H1, hipotesa awal dan hipotesa satu itu kita harus ada melekat pada diri kita. Yang kedua, kita juga apapun temuan kita selalu mendokumentasikan agar bisa dilanjutkan dari dipelajari orang lain. Yang ketiga, ini karena dari informatika terminologi ini sangat umum, open source. Jadi jangan berlaku close source, apapun penemuan kita itu open source. Silahkan dipakai, silahkan digunakan. Oke, saya pikir itu untuk benar salahnya Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan dengan komentar atau diskusi yang lain. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.